Khotimah ini Iya, Pak. barangkali perlu dipertegas Pak Ustaz, karena terkadang dari segi penyebutan dan penulisan justru terbalik maknanya. Contohnya Ya. Pak, Antara husnul khotimah dan husnul khotimah. iya betul. Jangan sampai kita mendoakan seseorang justru kehinaan di akhirnya. Betul. Padahal sepintas sama, tapi justru mendoakan kehinaan. Betul. Ya. Ini perlu barangkali bisa dijelaskan sebentar Pak Ustaz. Yeah. Kemudian yang kedua, barangkali ini bukan pertanyaan tapi terkait dengan orang sakarat tadi. Iya. Pada umumnya orang yang menjelang sakarat itu ada beberapa keadaan. Ya, ada orang yang sering mengucapkan lain-lain daripada duniawi atau melihat sesuatu yang duniawi. Iya. Barangkali karena saya pernah membaca sebuah kitab bahwa apabila seorang dalam keadaan menjelang sakarat, ubun-ubunnya menghadap utara dan selatan, itu rentan mengalami gangguan makhluk. Iya. Jadi sebaiknya orang yang menjelang sakarat itu arah daripada badannya seperti yang dijelaskan Postas tadi. Iya. Itu kepala yang searah dengan kiblat. Ya. Kalau dia menghadap kepala utara selatan, rentang menghadapi, sehingga ditalkin susah. Pada saat pentalkinan itu susah karena arah tadi. Karena memang dalam Al-Quran ada namanya surah arah. Datangnya makhluk itu dari arah mana? Itu memang ada rasanya Ustaz. Yang kedua, yang ketiga, barangkali juga bukan pertanyaan Ustaz, hanya semacam tadi seorang pemaksiat yang meninggal di malam Jumat, hari Jumat itu memang rahasia. Betul. Ya. Kenapa seorang pemaksiat lebih disukai oleh Allah, ini ungkapan Pak Ustaz, yang menyesali perbuatannya di akhirnya daripada ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Iya. Jadi tidak semua pemaksiat yang meninggal di malam Jumat, di hari Jumat itu, kenapa maksiat ada ciri-ciri husnul khotimahnya? Barangkali di hatinya ada pertobatan dan penyesalan yang dalam, Allah memberikan semacam keberkahan dan keridhaan padanya. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang secara huruf yang benar dalam penyebutan husnul khatimah itu pakai H, bukan pakai Kha. Pakai H saja. Kalau Indonesia itu biasanya ditambah pakai K, KH. Salah memang itu kalau husnul. Saya tidak salah, terjemahan husnul itu justru sesuatu yang jelek. Iya. Maka yang benar itu H, husnul khatimah, atau pakai huruf Arab H yang tidak pakai titik. Iya. Memang huruf berbahaya dalam bahasa Arab. Bapak biasa dengar ayat ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang benar Kha. Walaqad khalaqna. Tapi biasa Bapak dengar ayat ini dibaca hilangkan titiknya. Walaqad khalaqnal insana. Itu berubah maknanya. Kalau walaqad khalaqna yang benar itu artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tapi kalau kita hilangkan titiknya menjadi walaqad khalaqna, sungguh kami telah mencukur manusia. Apalagi kalau berubah jadi ha, walaqad khalaqna, tapi jarang ada yang sebut begitu. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah memusnahkan manusia. Memang sisi huruf itu perlu diperbaiki memang penyebutannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, seperti itu. Adapun yang kedua, sekalipun dia bukan bentuk pertanyaan, saya tidak mengerti itu, tapi yang ada dalam penjelasan ulama kita bahwa masa-masa sakratul maut itu memang masa yang krusial. Seperti orang main bola, dia sudah masa injury time 7 menit terakhir, itu berbahaya. Di mana masa sakratul maut itu setan datang menggoda. Ya, termasuk peristiwa Abu Talib itu kan diganggu oleh setan, termasuk setan dari wujud manusia, teman-temannya Abu Jahal dan segala macam. Adapun masalah menghadapkannya kemana,
Nah, itu kan tadi saya bilang itu sebaiknya, tapi kalau dia bukan sesuatu kewajiban, ya, masalah menghadapkan kemana. Kalau dia di rumah sakit Pak, kalau di ruang ICU nah, itu tidak semua posisi bisa dia. Nah bilang dokter Kak, jangan kayak begitu Pak, kita bukan kita punya rumah sakit itu penuh pasien yang banyak. Jadi kita memberikan petunjuk bahwa dia bukan sebuah kewajiban. Iya Pak, wallah. Terima kasih informasi.